Halo teman-teman semua yang di rumah, semoga baik-baik saja di sana. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, berkati teman-teman yang ada di rumah yang masih melihat kita beribadah di sini. Semoga pandemi ini cepat selesai ya Tuhan, dan kita bisa bertemu lagi seperti biasa, bersama-sama beribadah, untukmu ya Tuhan. Hanya ini doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Bila Iblis Menggodaku. 1, 2, 3. Bila iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekarang kita akan mainkan lagi satu pujian yang berjudulkan Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. 1, 2, 3. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, sekarang kita akan mainkan lagi satu pujian yang berjudulkan Istimewa karena katamu. 1, 2, 3. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke teman-teman, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Yesus ku panggil. 1, 2, 3. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua
adik-adik, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik, sehingga pada hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau mengajak kita semua, kita sama-sama melipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus baik memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, bahkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan. Berkati Kak Kris juga yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan Engkau berikan hikmat supaya Kak Kris boleh menyampaikan cerita firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar cerita firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Kak Kris akan membawakan satu cerita yang berjudul Aku Berani. Sama-sama dengan Kak Kris kita katakan, Aku Berani. Ya, sebelum Kak Kris lanjut bercerita, Kak Kris mau bertanya sama adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira di antara adik-adik semua, siapa yang masih takut kalau disuruh maju ke depan untuk berdoa? Atau siapa yang masih takut kalau misalnya di rumahnya sedang mati lampu? Ayo siapa? Pasti ada ya yang takut, tapi ada juga yang berani. Hari ini Kak Kris mau bercerita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ternyata di dalam Alkitab juga ada loh teman-teman kita juga yang pemberani. Jadi bukan cuman kita ya, bukan cuman Kenneth, bukan cuman Gana, bukan cuman Moses, Adriel, Azrael saja yang belajar berani, tapi di dalam Alkitab juga ada teman-teman kita yang berani. Namanya coba kira-kira ada yang tahu? Kak Kris mau kasih tahu nih, namanya Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut sama sekali. Nah, ceritanya pada waktu itu Allah punya janji kepada bangsa Israel atau umat pilihannya. Allah berjanji untuk memberikan kepada bangsa Israel satu tanah yang berlimpah susu dan madu, yang punya banyak buah-buahan. Di sini siapa yang suka makan buah-buahan? Coba angkat tangannya. Kak Kris suka makan buah. Kenapa? Karena buah itu sehat. Bukan cuma buah, tapi dibilang juga banyak susunya. Kakak tahu adik-adik pasti suka minum susu ya. Ya harus ya, kalau dikasih susu sama mamanya harus diminum karena susu itu baik untuk tulang kita ya. Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan tanah yang banyak buah-buahnya ya. Ada buah anggur, ada buah apel, ada buah semangka, banyak macam sekali buah. Kemudian Allah berfirman atau Allah berkata sama hambanya, namanya Musa, Bapak Musa. Allah bilang sama Bapak Musa, Musa, panggillah 12 orang untuk mengintai tanah itu. Akhirnya Musa bilang, baiklah Tuhan. Ya, akhirnya Musa memanggil 12 orang. Ayo, 12 orang, coba sama-sama tangannya. Sama-sama dengan Kak Kris. Begini ya, kita berhitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditambah 2, 11, 12 ya. 12 orang, hebat ya. Semuanya sudah bisa menghitung. 12 orang. Di antara 12 orang itu ada yang namanya Yosua dan Kaleb. Kemudian Musa bilang, hei kalian yang 12 orang, kalian pergi lihatlah tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Kalian intai atau kalian amati kira-kira tanah itu subur atau tidak sih?
atau tanah itu betul banyak buahnya atau tidak? Tanah itu betul ada susunya atau tidak? Kalian pergilah lihat di sana ya. Kemudian yang 12 orang ini bilang, ayolah kita pergi lihat. Nah, mereka disuruh naik ke Gunung Negev. Mereka naik ke atas gunung ya. Mungkin saat itu mereka nyanyi, naik ke puncak gunung ya. Mungkin mereka nyanyi seperti itu ya, sambil naik ke Gunung Negev. Sampai di sana mereka lihat, wow, ternyata benar ya, tanah itu banyak buah-buahnya. Ada buah anggur yang sangat besar dan manis ya. Nah, ada juga susunya. Wah, ternyata betul seperti yang Allah bilang ya kepada bangsa Israel. Nah, tapi di 10 orang di antara mereka melihat bahwa orang-orang di tanah itu atau di tanah Kanaan ternyata orangnya sangat besar badannya, seperti raksasa. Ada yang pernah lihat raksasa? Raksasa itu badannya besar ya. Jari-jarinya besar, kakinya besar ya, tubuhnya besar. Kemudian mereka jadi ketakutan ya, mereka takut. Akhirnya mereka bilang, ayolah kita pulang Yosua, ayolah kita pulang Kaleb. Kita kasih tahu sama bangsa Israel, kita kasih tahu sama Musa kalau orang-orang di sini itu besar-besar ya. Kita takut, kita tidak akan bisa masuk ke dalam. Ya, nanti mereka akan memakan kita, mereka akan menginjak kita karena kita ini kecil. Tapi Kaleb bilang, janganlah, itu berita yang buruk. Jangan bilang begitu sama bangsa Israel. Akhirnya mereka pulang ya, mereka pulang menemui Musa, mereka pulang menemui bangsa itu. Kemudian Musa panggil, ayo kasih laporan kalian ya, kasih laporan kalian apa yang kalian lihat di sana. Nah, satu-satu kasih tahu apa yang mereka lihat. Nah, 10 orang itu bilang, Musa, kami lihat di sana orang itu tinggi. Kami ini seperti belalang. Tahu belalang ya? Belalang itu kecil, sedangkan raksasa itu besar. Kami takut ya. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Kita pasti akan diinjak dan kita akan mati gitu ya. Tapi lihatlah, ada 2 anak Tuhan yang berani. Siapa tadi namanya kalau masih ingat? Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan tidak. Kalau Tuhan yang berjanji mau berikan tanah itu kepada kita, mau berikan buah anggur itu kepada kita, memberikan susu itu kepada kita, kita pasti bisa mengalahkan mereka ya. Kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita pasti bisa merebut tanah Kanaan itu. Nah, adik-adik, tahu kenapa? Tahu tidak? Kenapa Yosua dan Kaleb itu tidak takut, tapi mereka berani? Ada yang tahu kenapa? Coba tanya saudaranya, ada yang tahu? Nah, kakak mau kasih tahu. Ternyata Yosua dan Kaleb itu tidak takut. Mereka menjadi berani karena mereka tahu bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada musuh-musuh mereka ya. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan mereka sehingga mereka tidak takut. Sedangkan yang 10 orang tadi mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Jadi hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua adik-adik bahwa kita tidak boleh takut ya. Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Kenneth tidak boleh takut ya. Gana tidak boleh takut. Moses tidak boleh takut. Aurora, Andriel, Azrael tidak boleh takut. Teman-teman juga yang menyaksikan video ini tidak boleh juga takut ya. Nah, kalau disuruh berdoa harus berani. Kalau disuruh mama ya harus berani juga. Kalau lagi mati lampu, jangan nangis ya, mama takut. Nah, jangan ya, tapi harus berani. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini kakak berharap Tuhan Yesus juga mau adik-adik semua menjadi adik-adik yang berani, adik-adik yang tidak takut terhadap apapun ya, karena ada Tuhan Yesus ya. Demikianlah cerita hari ini, kiranya memberkati buat kita semua. Haleluya, amin. Mari kita lipat tangan kembali, kita mau berdoa kepada Tuhan.
Terima kasih Bapak, kembali kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar pada hari ini memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak takut terhadap apapun, sebab ada Tuhan Yesus. Berkati Kak Kris, berkati juga kami semua, teman-teman kami dimanapun berada. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya lain waktu kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh sama-sama memuji Tuhan, kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.